Bab 1591. Bukan gayaku untuk tidak membalas dendam. Zhuang Xiaoqiao menghela napas lega saat melihat ini. Bagus sekali. Kita aman sekarang. Aku tahu Ye Feng pasti punya cara. Kita akhirnya jauh dari para penjahat itu. Sambil berbicara, dia hendak duduk tegak lagi. Ye Feng menginjak pedal gas dan memutar setir. Jangan bangun terlalu cepat. Masalah ini belum selesai. Dia mengendarai Mercedes-Benz S600 ke arah para perampok. Zhuang Xiaoqiao tertegun ketika melihat pemandangan ini. Ia bertanya tanpa sadar, apa yang kau lakukan? Mereka semua punya senjata. Tidak mudah bagi kami untuk lolos dari bahaya. Ye Feng menyetir sambil menjulurkan pistolnya keluar jendela mobil. Bukan gayaku untuk tidak membalas dendam. Bajingan ini berani merampokku. Kalau aku pergi begitu saja, namaku bukan lagi Ye Feng. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menembak. Di kedua sisi jalan, kaki tangan pengemudi tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Mereka tercengang. Ketika mereka melihat Ye Feng tiba-tiba memutar balik mobilnya dan menodongkan senjatanya, meski beberapa orang mulai bereaksi dan ingin mengangkat senjatanya, namun sudah terlambat. Bang! 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 5 tembakan beruntun, 5 tembakan. Terdengar 5 teriakan. Pada saat yang sama, terdengar suara senjata jatuh ke tanah. Mata beberapa perampok itu langsung berubah ketakutan. Penembak jitu. Bajingan berkulit kuning ini adalah penembak jitu. Dia melepaskan 5 tembakan dari mobil, dan setiap tembakan tepat mengenai tangan yang memegang pistol. Bahkan, mengenai pergelangan tangan. Ini jelas penembak jitu. Dalam kepanikannya, beberapa di antara mereka bahkan membungkuk untuk mengambil senjatanya dengan tangan yang lain untuk melakukan serangan balik. Akan tetapi, saat dia mengulurkan tangannya, bang! Terdengar suara tembakan lagi, dan darah muncrat dari tangan yang terulur. Menyerah. Kami menyerah. Kali ini, bukan hanya si pelaku yang berusaha mengambil senjata api itu saja yang tidak berani bertindak gegabah, bahkan para perampok yang tersisa pun perlahan mengangkat tangan dan melihat ke arah Mercedes-Benz S600 yang sudah melaju mendekat. Jangan tembak. Kumohon. Jangan tembak lagi. Ye Feng tidak peduli dengan permintaan para bajingan ini. Setelah keluar dari mobil, dia langsung menendang pistol-pistol yang ada di tanah ke samping dan menembak kaki masing-masing perampok lagi. Kalian semua, berlutut dan bicara padaku. Sekelompok pria itu langsung berlutut serempak. Saat mereka menatap Ye Feng lagi, ketakutan di mata mereka semakin kuat. Dan kau? Ye Feng mengarahkan pistolnya ke pengemudi yang tergeletak di tanah seperti anjing mati. Berlututlah di sini juga. Pengemudi itu mungkin tertegun, ketika dia merangkak dengan luka di sekujur tubuhnya, dia juga berlutut di depan Ye Feng dengan patuh. Awalnya aku senang datang ke negaramu untuk berlibur, tapi kalian semua sampah, merusak suasana hatiku dan membuat kesan pertamaku tentang negaramu jadi sangat buruk. Ye Feng mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke beberapa pria berkulit hitam. Pikirkanlah bagaimana kau bisa menebusnya. Mendengar ini, beberapa pria itu jelas kebingungan. Sambil mengangkat tangan, mereka tak kuasa menahan diri untuk saling menatap, seolah berkomunikasi melalui mata. Setelah beberapa saat, pengemudi tadi berkata dengan ragu, bagaimana Anda ingin kami menebusnya? Kami tidak punya banyak uang. Kami biasanya mencari nafkah dengan merampok. Selain Mercedes-Benz yang baru saja kami dapatkan, dan sedikit uang tunai dan barang-barang lainnya, tidak ada yang lain. Ye Feng hanya ingin melampiaskan amarahnya, dia tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki orang-orang ini. Mendengar perkataan pengemudi itu, dia langsung menoleh padanya dan berkata dengan dingin, berapapun jumlahnya, keluarkan semuanya. Ingat, keluarkan semuanya. Ketika pengemudi itu mendengar hal ini, ia segera mengeluarkan dompet dari sakunya. Yang lain mengikuti dan mulai mengeluarkan uang. Namun saat dia mengambil uang, salah satu pria itu ingin berbuat iseng. Pria itu mengeluarkan cek dari dompetnya dan menyelipkannya ke dalam sepatunya saat Ye Feng tidak melihatnya. Ye Feng telah memperhatikannya, namun dia tidak menunjukkannya. Setelah memasukkan tumpukan barang berharga itu ke dalam Mercedes-Benz S600, ia tersenyum mengejek dan berkata kepada sekelompok pria di tanah, aku benci orang yang berpura-pura patuh tetapi sebenarnya pemberontak. Mereka melakukan satu hal di depanku dan melakukan hal lain di belakangku. Tadi aku memintamu untuk mengeluarkan semua barangmu, aku memberimu kesempatan, tapi jelas ada yang tidak menghargai kesempatan ini. Jadi, tidak banyak yang bisa kukatakan. Semuanya, lepas baju, sepatu, dan kaos kaki kalian. Biar aku periksa lagi. Pria yang memasukkan cek ke dalam sepatunya tiba-tiba berubah ekspresinya. Namun, Ye Feng tidak peduli dengan ekspresinya, dia hanya mencibir dan membuat gerakan menembak lagi. Tak lama kemudian, para perampok itu pun tak berani ragu lagi dan mulai tergesa-gesa mencopot sepatu dan pakaian korban. Pada saat inilah Ye Feng menyadari bahwa selain cek,
orang-orang ini juga mempunyai $10.000, kalung emas, gelang emas, dan cincin giok. Sangat bagus. Setelah menyimpan barang-barang ini dan melemparkannya ke dalam Mercedes-Benz S600, Ye Feng melirik orang-orang ini dengan dingin. Sepertinya tidak ada yang menganggap serius kata-kataku. Kalau begitu, kamu bisa tinggal di sini telanjang dan merenung. Sambil berbicara, ia melemparkan senjata, pakaian, dan sepatu ke bagasi Mercedes-Benz S600. Dia masuk ke kursi pengemudi, menyalakan mobil, dan melaju pergi. Hanya sekelompok perampok yang telanjang bulat dan bahkan tidak memiliki sepasang kaus kaki yang tersisa di tempat, saling menatap. Zhuang Xiaoqiao melihat pemandangan ini dari jendela belakang Mercedes-Benz S600. Ia tersipu dan bingung. Apakah akan terjadi sesuatu pada mereka jika kita meninggalkan mereka di sini seperti ini? Ye Feng menggelengkan kepalanya. Tidak akan terjadi apa-apa. Tembakan saya tidak fatal. Mereka hanya akan berdarah sedikit dan sedikit menderita. Kalau kita lepas pakaian, sepatu, dan alat komunikasi mereka, paling-paling mereka bakal lari ke bandara untuk minta tolong. Mereka bakal lebih menderita dan mati karena malu. Sambil bicara, ia menatap Zhuang Xiaoqiao. Itu sekelompok pria. Kau hanya seorang gadis. Jangan lihat mereka. Mataku sakit. Hati-hati jangan sampai matamu sakit. Apa kau tidak melihatnya juga? Zhuang Xiaoqiao menolak untuk kalah. Kalau kau tidak takut, kenapa aku harus takut? Ye Feng tersenyum, dia tidak membantahnya, dia berbalik dan berkata, bantu aku memeriksa rampasan perang, lihat apa yang telah kita kumpulkan kali ini. Intinya adalah melihat cek itu. Bab 1592. Seragam JK plus seorang gadis berkuncir. Zhuang Xiaoqiao kemudian mengalihkan perhatiannya ke barang jarahan di kursi belakang. Setelah menyatukan semua kalung emas, gelang emas, dan perhiasan lainnya, dia segera memeriksa dompet dan ceknya. Saat itu, raut wajahnya berubah. Orang-orang ini merampok uang orang, dan dompet mereka penuh dengan kartu identitas Cina. Totalnya ada kurang dari $30.000 dalam bentuk uang kertas, dan 12 buah perhiasan emas. Soal ceknya, ditulis dalam bahasa Mandarin dan dari Bank Swiss. Ceknya anonim dengan setoran 100 juta yuan. Ye Feng menatapnya. Sepertinya orang-orang ini benar-benar penjahat. Lagi pula, mereka sekelompok bandit jahat yang secara khusus mengincar orang Tionghoa. Zhuang Xiaoqiao mengangguk. Ketika orang Tiongkok berada di luar negeri, akan sangat merepotkan jika mereka kehilangan dokumen mereka. Mengapa kita tidak memikirkan cara untuk menangani dokumen-dokumen ini dan mencoba mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah? Bagaimana menurutmu? Ye Feng balas tersenyum. Kau juga berpikiran sama denganku. Saya baru saja akan mencari tempat untuk meninggalkan mobil ini nanti. Ketika saatnya tiba, kami akan meninggalkan mobil dan memasukkan dokumen-dokumen ini ke dalamnya. Lalu, kami akan menelepon konsulat Tiongkok di Seattle secara anonim. Bagus. Mata Zhuang Xiaoqiao berbinar. Setelah kejadian tadi, aku mulai curiga ada yang salah dengan asal-usul mobil ini. Jika kita menggunakan mobil ini dalam beberapa hari ke depan untuk bertaruh di gudang di Seattle, saya khawatir kita akan mendapat banyak masalah. Sebaiknya serahkan saja ke konsulat beserta dokumen-dokumen ini. Sambil berbicara, ia melambaikan cek di tangannya. Lagi pula, kita sudah mendapatkan banyak keuntungan kali ini. Kita tidak perlu repot-repot memikirkan hal-hal acak seperti ini. Dengan cek anonim ini, kami bisa membeli puluhan Mercedes-Benz S600 baru tanpa masalah. Meskipun Ye Feng tidak berniat mengembalikan cek anonim ini, ketika mendengar kata-katanya, ia tersenyum tanpa sadar. Kenapa, kamu juga tidak berencana mengembalikan cek ini? Kita sudah mendapatkan ini dengan usaha kita sendiri, mengapa kita harus mengembalikannya? Zhuang Xiaoqiao mendengus. Lagi pula, bukan berarti aku tidak tahu orang macam apa yang mau pergi ke tempat seperti Tiongkok untuk mendapatkan cek anonim dari Bank Swiss. Mereka yang bisa mendapatkan hal semacam ini adalah pejabat yang korup, atau orang-orang dengan aset ilegal, atau orang-orang dengan aset besar yang tidak dapat dilihat di negara ini. Tidak mudah bagi kami untuk merebutnya dari beberapa perampok. Mengembalikannya kepada mereka. Apa yang kalian pikirkan? Ye Feng senang karena dia berpikir demikian. Ia kemudian memintanya untuk mencatat barang rampasan perang lainnya. Setelah memastikan bahwa selain cek anonim ini, yang berharga, barang-barang lainnya tidak relevan, ia tidak membuang waktu lagi untuk itu. Ia mengendarai Mercedes-Benz S600 ke jalan bandara dan parkir di dekat area yang ramai lalu lintas. Ye Feng kemudian meninggalkan mobil dan pergi bersama Zhuang Xiaoqiao dan barang bawaannya. Setelah meninggalkan mobil dan berjalan agak jauh, mereka menghentikan mobil yang lewat dan menumpang ke kota. Setelah itu, ia menggunakan telepon umum untuk menghubungi konsulat China. Setelah menyelesaikan semua ini, Ye Feng mengikuti Zhuang Xiaoqiao ke hotel terdekat.
Tepat saat mereka berdua sudah berada di hotel dan beristirahat dengan baik, telepon Zhuang Xiaoqiao berdering. Setelah itu, dia mengetuk pintu Ye Feng. Persiapannya sudah selesai. Besok pagi, kita bisa berpartisipasi dalam permainan judi gudang. Ye Feng mendengar kata-katanya dan menghela napas lega. Di dalam pesawat, dia sudah belajar tentang permainan itu dari Zhuang Xiaoqiao. Meskipun seluruh proses perjudian pada unit penyimpanan cukup menyenangkan, pekerjaan persiapan sebelum perjudian agak membosankan. Misalnya, ia harus menghubungi perusahaan penyewaan gudang yang mengadakan lelang terlebih dahulu. Tidak semua orang bisa berpartisipasi dalam acara semacam itu. Para peserta harus memesan tempat duduknya terlebih dahulu. Misalnya, setelah mendapatkan slot untuk berpartisipasi dalam ajang perjudian gudang, ia harus menghubungi perusahaan kebersihan. Hal ini karena alasan utama perusahaan penyewaan penyimpanan Amerika mengadakan acara ini adalah untuk mengosongkan unit penyimpanan sehingga mereka dapat terus menyewakannya. Oleh karena itu, jika seseorang ingin berpartisipasi dalam acara perjudian gudang dan menawar, barang-barang di gudang harus dibersihkan dalam waktu yang ditentukan. Jika tidak, pihak lain tidak akan membiarkan Anda pergi. Karena sebagian besar unit penyimpanan yang dilelang memiliki banyak sampah yang perlu dibersihkan, maka perlu menghubungi perusahaan pembersihan setempat dan menyewa beberapa pembersih sampah setelah menghubungi perusahaan penyewaan penyimpanan. Sekarang Zhuang Xiaoqiao mengatakan bahwa semua persiapan rumit telah selesai. Ye Feng tahu bahwa dia dapat mengatur kegiatan lain untuk setengah hari ke depan. Misalnya, dia bisa melihat-lihat kota Seattle. Dia langsung bertanya kepada Zhuang Xiaoqiao, apa rencana kita untuk sore ini? Apakah kamu punya ide atau saran? Ayo kita ke Space Needle. Seperti kata pepatah, kalau tidak ke Space Needle di Seattle, rasanya seperti pergi ke New York tanpa melihat Empire State Building. Zhuang Xiaoqiao sangat antusias. Itu adalah bangunan bersejarah di Seattle. Lagi pula, ada banyak makanan lezat dan souvenir istimewa di dekat sini. Setelah selesai jalan-jalan, kita bisa makan makanan lezat dan berbelanja. Ye Feng tidak memiliki persyaratan khusus untuk ini, dan dia langsung setuju. Baiklah. Kamu kenal tempat ini. Aku akan mendengarkanmu. Hehe. Zhuang Xiaoqiao tampak sangat bersemangat. Kalau begitu aku ganti baju dulu. Ye Feng menjawab dan merapikan pakaiannya sebelum keluar untuk menunggu Zhuang Xiaoqiao. Ketika Zhuang Xiaoqiao keluar lagi, dia hampir gagal bereaksi. Gadis ini punya kuncir dua yang manis dan bahkan memakai riasan tipis. Dia mengenakan seragam sutra hitam JK. Dia sungguh cantik dan manis. Benar-benar berbeda dari sikap santainya yang biasa. Zhuang Xiaoqiao tampak cukup puas dengan reaksi Ye Feng. Ketika berjalan di depannya, ia bahkan menoleh dan mengedipkan mata padanya. Saya membelinya khusus untuk perjalanan ini. Bagaimana? Apa kamu tiba-tiba sedikit bersemangat setelah melihatnya? Semangat. Ye Feng bingung harus tertawa atau menangis. Alur cerita mengerikan macam apa ini? Dari mana kamu belajar semua ini? Aku melihatnya di internet. Zhuang Xiaoqiao mengedipkan matanya yang besar dan berkaca-kaca lagi. Bukankah internet bilang kalau laki-laki suka seragam JK dan renda hitam? Bahkan dikatakan bahwa jika kamu memiliki kuncir, kamu dapat meningkatkan kecepatan seranganmu atau semacamnya. Apakah internet yang kau gunakan serius? Ye Feng hanya bisa mengatakan ini. Saya punya teman yang mengatakan bahwa dia juga ingin tahu lebih banyak tentang hal itu. Bab 1593. Anda berutang maaf pada kami. Katakan sejujurnya, apakah dia temanmu sendiri? Zhuang Xiaoqiao berkedip. Jika itu kamu, aku bisa memberitahumu beberapa hubungan misterius. Aku bahkan tidak keberatan online denganmu. Jangan. Ye Feng gemetar. Berselancar di situs web misterius itu bersama Zhuang Xiaoqiao. Kalau dia benar-benar berbuat begitu, bisa jadi dia akan dipotong-potong oleh Tuan Tua Zhuang. Lebih baik tidak bermain dengan api jenis ini. Ayo kita cari mobil dan berangkat sekarang. Ye Feng mengganti topik. Zhuang Xiaoqiao tidak terlalu memikirkannya. Dia dengan terampil pergi ke meja depan dan setelah berkomunikasi dengan meja depan beberapa saat, dia berhasil menyewa Mercedes-Benz GLS. Selama periode ini, resepsionis bahkan bertanya kepada Zhuang Xiaoqiao dan Ye Feng apakah mereka membutuhkan sopir, dan Ye Feng tentu saja menolaknya. Dengan pengemudi yang tidak dikenalnya, ia tidak dapat lagi berkomunikasi dengan jujur di ruang yang awalnya aman dan pribadi di dalam mobil. Dia bisa menyetir sendiri. Setelah menyewa mobil dan membayar deposit, Ye Feng membawa Zhuang Xiaoqiao dan langsung menuju Space Needle. Sebelumnya, ketika dia mendengar Zhuang Xiaoqiao mengatakan bahwa Space Needle adalah landmark kota Seattle, dan jika mereka tidak mengunjungi Space Needle, itu seperti pergi ke New York tanpa melihat Empire State Building, Ye Feng memiliki harapan tinggi untuk tempat ini. Akan tetapi, setelah menghabiskan uang di bangunan bersejarah di Seattle ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa bangunan itu biasa saja.
Dari segi tinggi dan kemegahan, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Menara Yangcheng di Guangzhou. Dari segi kesenangan, tempat ini tidak sebagus Sky Paradise di lantai teratas Menara Yangcheng. Meskipun restoran berputar memiliki kelebihannya sendiri, namun saat ini hal itu tidak dianggap sebagai hal yang langka. Jadi setelah mereka selesai berkeliling Space Needle, ketika Zhuang Xiaoqiao menyeret mereka ke halte berikutnya, Ye Feng tanpa sadar meliriknya. Ini yang disebut Landmark Seattle. Jangan terlalu menuntut. Zhuang Xiaoqiao tampak berpikiran terbuka. Lagi pula, sekarang tidak seperti beberapa dekade lalu ketika industri dalam negeri dan daerah-daerah maju belum cukup berkembang. Sangat sulit untuk menjadi unik. Lagi pula, meskipun barang-barang ini banyak tersedia di Tiongkok, toh semuanya dibuat di Seattle. Mengambil foto dan mengunggahnya di WeChat tetap keren. Tenang saja. Anggap saja seperti turis yang datang mengunjungi tempat yang wajib dikunjungi. Ye Feng mendengar kata-katanya dan merasa itu masuk akal. Sekarang Space Needle sudah selesai, kemana kita selanjutnya? Ada ide? Tanya Zhuang Xiaoqiao. Pike Place Market, Chihuli Garden and Glass, Museum Penerbangan, Seattle Great Wheel, Columbia Center, Pacific Science Center, Perpustakaan Suzalo, semua tempat ini direkomendasikan netizen sebagai tempat yang wajib dikunjungi saat berkunjung ke Seattle. Aku juga pernah ke tempat-tempat itu. Biasanya, kita bisa pergi kemana saja. Ini tidak akan terlalu menakjubkan, tapi juga tidak akan mengerikan. Ye Feng tidak tertarik pada hal ini. Dia tidak ingin membuang-buang waktunya di lokasi-lokasi terkenal di internet tersebut. Karena mengira akan tinggal di Seattle beberapa hari dan tidak punya banyak baju ganti, ia tiba-tiba mendapat ide cemerlang. Ada pusat perbelanjaan terkenal di sini. Ayo belanja. Seperti yang diduga, Zhuang Xiaoqiao cukup tertarik ketika mendengarnya. Ide bagus. Pusat perbelanjaan di Seattle juga sangat terkenal. Mereka tidak hanya memiliki semua toko unggulan mewah terbaik di dunia, tetapi juga banyak barang edisi terbatas baru yang tidak dapat dibeli di tempat lain. Tentu saja, yang terpenting adalah barang-barang di dalamnya sangat besar. Mall ini sangat besar. Sangat menyenangkan untuk berbelanja di sana. Ye Feng tentu saja tidak tertarik dengan ocehannya. Melihat bahwa dia tidak keberatan, dia mengendarai Mercedes-Benz GLS langsung ke Seattle Mall. Tanpa diduga, tepat ketika ia dan Zhuang Xiaoqiao tiba di Seattle Mall dan melangkah masuk dengan penuh semangat, seorang wanita berkulit putih di luar toko pertama di pintu masuk mall berkata dengan nada meremehkan, "Oh, sial. Ini orang Asia lagi. Saya benci orang Asia, terutama orang Tionghoa. Mereka seperti kecoa yang tiba-tiba melompat keluar dari makanan penutup saat kamu sedang menikmati teh sore di sore musim panas. Menjijikkan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan pemerintah negara kita. Seharusnya mereka melarang orang Asia, terutama Tionghoa, memasuki tanah air kita yang indah. Sekarang, kulit kuning ada di mana-mana. Rasanya seperti tercekik." Mendengar keluhan orang kulit putih yang terang-terangan, beberapa orang Asia yang memasuki pusat perbelanjaan Seattle merasa sedikit malu atau merasa rendah diri. Mereka segera menghindari area itu dan berjalan ke Seattle Mall dengan kepala tertunduk. Namun Ye Feng tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Bahkan Zhuang Xiaoqiao yang sedang ditarik pun berhenti sejenak. Zhuang Xiaoqiao jelas-jelas marah. Ketika ia berhenti di tengah jalan bersama Ye Feng, ia bagaikan anak singa yang marah, menatap perempuan berkulit putih itu. "Apa yang baru saja kau katakan?" Wanita berkulit putih itu jelas tidak menyangka bahwa orang Tiongkok, yang biasanya lemah dan mudah diganggu di Amerika, akan membalasnya. Dia menatap Zhuang Xiaoqiao dengan kaget. Lalu, seolah teringat sesuatu, dia mencibir dan berkata, "Apa kau tidak mendengarku dengan jelas, dasar jalan Asia? Kalau begitu aku akan mengatakannya lagi. Saya bilang kalian orang Asia, terutama orang Tionghoa, seperti kecoa berkulit kuning. Pergi sana." Zhuang Xiaoqiao langsung menamparnya. "Apa kami orang Cina makan nasimu? Kenapa kamu rasis? Jika ada orang Tionghoa yang menyinggung atau melakukan kesalahan, Anda bisa langsung mendatangi mereka." Dengan kepala sebesar itu, apakah itu hanya hiasan? Wanita Kaukasia itu tidak menyangka Zhuang Xiaoqiao begitu galak. Ia tertegun. Baru setelah serangan Zhuang Xiaoqiao berakhir, ia bereaksi. Seperti tikus tanah, ia bergerak meraih wajah Zhuang Xiaoqiao dan merobek pakaiannya. Dan Ye Feng tentu saja tidak akan membiarkannya berhasil. Saat wanita itu menerkam Zhuang Xiaoqiao, dia menarik Zhuang Xiaoqiao ke belakangnya dan meraih pergelangan tangannya. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengintimidasi pihak lain. Lalu, dia menatapnya dengan dingin. "Temanku benar. Jika ada orang Asia atau Tionghoa yang melakukan kesalahan dan menyakiti Anda seharusnya menyalahkan orang tersebut alih-alih menyerang orang lain secara langsung berdasarkan ras. Kalau tidak, itu hanya akan membuatmu terlihat bodoh." Ketika wanita kulit putih itu mendengar ini, dia jelas ingin membantahnya. Tetapi mungkin karena aura Ye Feng yang menakutkan,
setelah menggerakkan bibirnya beberapa kali, dia tidak mengatakan apa-apa. Kau berutang permintaan maaf pada kami. Ye Feng masih menatapnya dengan dingin. Jangan coba-coba. Wanita Kaukasia itu tak ragu. Aku tak akan pernah tunduk pada orang Tionghoa rendahan. Tak ada gunanya sekalipun kau membuatku takut. Ini pusat perbelanjaan di Seattle. Kalau berani macam-macam sama saya, kamu bakal ditembak sama aparat penegak hukum di sini. Bab 1594. Tuan Muda Ye akan membayar semua biaya hari ini. Ketika dia mengatakan ini, wanita Kaukasia itu menjadi lebih percaya diri dan menegakkan punggungnya. Zhuang Xiaoqiao juga teringat sesuatu. Ia diam-diam melihat sekeliling dan menarik Ye Feng. Ye Feng, karena kita sudah melampiaskan amarah, lebih baik kita lupakan saja. Di Amerika, diskriminasi rasial adalah masalah serius, dan orang Asia memang berada di posisi terbawah dalam rantai penghinaan. Jika kita membesar-besarkan hal ini, para petugas kulit putih itu mungkin akan benar-benar menargetkan kita. Ye Feng telah mendengar banyak cerita tentang penegak hukum Amerika yang mengosongkan magasin senjata mereka pada pria berkulit hitam. Melihat banyaknya polisi yang datang setelah mendengar keributan itu, dia segera melepaskan pergelangan tangan wanita Kaukasia itu dan membiarkan Zhuang Xiaoqiao menariknya pergi. Dia sama sekali tidak takut dengan senjata polisi. Akan tetapi, tidak ada gunanya berselisih dengan orang-orang itu demi seorang wanita kulit putih yang tidak layak disebut. Ketika dia mengikuti Zhuang Xiaoqiao ke pusat perbelanjaan di Seattle, Ye Feng masih merasa sedikit tidak bahagia. Sambil memikirkan wajah perempuan Kaukasia itu, ia masih bertanya, "Kiao kecil, kamu lebih akrab dengan Amerika. Apa kamu tahu cara menghukum perempuan Kaukasia itu?" Cara paling sederhana dan paling brutal adalah menunggu kesempatan untuk memberinya pelajaran saat tidak ada orang di sekitar. Zhuang Xiaoqiao tidak ragu. Akan lebih brilian kalau aku bisa mengerjainya atau semacamnya. Ngomong-ngomong, Seattle tidak seperti China. Pengawasannya tidak seketat itu. Banyak insiden kekerasan di sini. Kalaupun ada laporan, tingkat penyelesaian kasusnya sangat rendah. Jika Anda memberinya pelajaran secara pribadi atau menjebaknya, dia bisa menderita dalam diam. Tapi dia tidak tahu siapa yang menghukumnya. Seharusnya dia lebih hormat saat bertemu kita, orang Tionghoa, di masa depan. Ye Feng tidak puas dengan cara-cara ini. Jadi, kau ingin dia takut pada kita orang Tiongkok di masa depan? Zhuang Xiaoqiao tersenyum ketika mendengarnya. Saya tidak menyangka Anda memiliki sentimen etnis yang begitu kuat. Kalau begitu aku akan beritahu jalan pintas lainnya. Perbedaan terbesar antara Amerika dan kita adalah bahwa mereka adalah negara kapitalis sepenuhnya. Apa itu negara kapitalis? Singkatnya, selama kamu punya cukup uang, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di sini. Termasuk, tapi tidak terbatas pada, meminta penanggung jawab pusat perbelanjaan Seattle ini untuk menghukum secara pribadi petugas penyambut tamu berkulit putih di toko Dior itu. Lalu, inilah masalahnya. Ye Feng juga balas tersenyum. Bagaimana aku bisa memberitahu orang yang bertanggung jawab atas pusat perbelanjaan di Seattle ini bahwa aku kaya? Gunakan keahlianmu, beli, beli, beli. Zhuang Xiaoqiao mengacungkan tinju kecilnya. Ngomong-ngomong, pusat perbelanjaan ini punya segalanya. Bahkan ada beberapa koleksi seni dan peninggalan budaya. Kalau kamu menghabiskan puluhan juta atau ratusan juta di sini, nggak perlu banyak mikir. Sekalipun orang yang bertanggung jawab di pusat perbelanjaan Seattle itu bodoh, dia pasti tahu kalau kamu kaya raya. Aku suka ide ini. Kalau begitu, ayo pergi, kata Ye Feng sambil berjalan masuk ke sebuah toko pakaian. Tuan Muda Ye akan menanggung semua biaya hari ini. Haha, kau sendiri yang mengatakannya. Zhuang Xiaoqiao sangat gembira. Mendengar itu, dia segera menarik tangan Ye Feng dan memasuki sebuah toko mewah. Ye Feng tidak keberatan. Dia hanya mengikutinya dan menonton. Jika dia melihat sesuatu yang enak dipandang, dia akan mengambilnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ia membeli satu setel jas dan beberapa setel pakaian. Ia juga memberi Zhuang Xiaoqiao 2 setel pakaian. Secara total, ia menghabiskan sekitar $150.000. Jika dikonversi ke yuan, nilainya sekitar 1 juta. Itu tidak cukup untuk menarik perhatian orang yang bertanggung jawab atas pusat perbelanjaan di Seattle hanya dengan mengeluarkan $100.000. Oleh karena itu, tidak lama setelah membeli pakaian tersebut, Ye Feng meminta Zhuang Xiaoqiao untuk membawanya ke area koleksi dan peninggalan budaya. Area koleksi dan peninggalan budaya Seattle Mall terletak di sebuah bangunan barok besar di bagian timur mall. Struktur internalnya seperti galeri seni yang penuh dengan karya seni. Di antara mereka, ada pula pria-pria tampan dan wanita-wanita cantik berpakaian formal yang memperkenalkan diri kepada para tamu dengan suara pelan. Tuan, ini adalah area pengambilan barang di Seattle Mall kami. Masing-masing barang ini telah dinilai oleh banyak penilai ternama di kantor pusat Sotheby's dan telah mendapatkan sertifikat yang sesuai. Tingkat keasliannya hampir 100%.
Misalnya, patung yang Anda lihat berjudul, Anak Laki-Laki Memegang Angsa. Patung ini dibuat oleh pematung terkenal, Butos, dari Halkidon, Yunani. Patung aslinya terbuat dari perunggu, dan yang bertahan hingga hari ini merupakan salah satu dari 36 replika Romawi terlangka di dunia. Ada sertifikat penilaian dan daftar valuasi resmi yang dikeluarkan oleh Balai Lelang Sotheby's. Nilai pasarnya saat ini adalah 1,95 juta dolar. Ini adalah pertama kalinya Ye Feng melihat cara penjualan yang baru, dia sedikit terkejut. Zhuang Xiaoqiao menjelaskan, tempat ini konon menjual barang-barang koleksi, tetapi tujuannya sebenarnya lebih untuk membantu beberapa organisasi lelang ternama mendapatkan popularitas. Ini seperti kebanyakan toko jaringan yang kita lihat di Tiongkok. Toko fisik mencatat kerugian besar setiap bulan, tetapi mereka tetap buka ketika mal besar dibuka. Tujuan utama mereka bukanlah mencari keuntungan, melainkan membangun kesadaran merek di kalangan orang-orang yang datang dan pergi ke mal. Jadi, Anda juga bisa memahami koleksi di sini sebagai komisi dari Sotheby's untuk membantu penjualannya dan sekaligus, untuk meningkatkan popularitas merek tersebut. Ye Feng mengangguk, lalu melirik. Pantas saja barang-barang di sini tidak buruk. Hampir seperti yang dikatakan petugas wanita itu. Tingkat keasliannya mendekati 100%. Namun, meskipun tingkat keasliannya mendekati 100%, setelah melihatnya sekilas, ia juga menemukan masalah, harga barang-barang di sini terlalu tinggi. Kalau dia beli begitu saja, tidak akan ada keuntungan. Barang antik dan barang koleksi yang tidak menghasilkan banyak keuntungan pada dasarnya tidak berguna. Dengan pemikiran ini, Ye Feng mengikuti Zhuang Xiaoqiao ke area tampilan koleksi pusat perbelanjaan Seattle dan mengaktifkan fungsi navigasi mendalam sistem. Dia siap mencoba peruntungannya dan melihat apakah ada kejutan di sini. Tanpa diduga, saat ia mengaktifkan fungsi navigasi, sebuah titik cahaya keemasan muncul dalam jangkauan pemindaiannya. Mata Ye Feng berbinar, dia menarik Zhuang Xiaoqiao dan berjalan mendekat. Ketika seorang petugas melihat ini, ia segera mengikutinya. Tuan, Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Bab 1595. Orang yang bertanggung jawab atas pusat perbelanjaan Seattle telah muncul. Ye Feng berjalan ke depan pameran yang disorot oleh sistem navigasi. Itu adalah etalase kaca yang sangat indah. Kaca anti peluru tebal dipasang di sekelilingnya. Setelah pelayan wanita itu datang, ia menyadari bahwa Ye Feng mungkin tertarik dengan barang ini, jadi ia segera memperkenalkannya. Tuan, selera Anda bagus. Salinan Alkitab tulisan tangan ini adalah buku di samping tempat tidur Paus sebelumnya di Vatikan. Paus legendaris ini menghabiskan puluhan tahun upaya yang sungguh-sungguh, mempelajari anotasi setiap hari, dan akhirnya menciptakan manuskrip seperti itu. Meskipun tidak seberharga beberapa Alkitab terkenal dalam sejarah, Alkitab ini pernah dilelang dengan harga tinggi, yaitu 1,79 juta dolar. Bahkan para penilai terbaik di kantor pusat Sotheby's berkomentar bahwa nilainya di masa depan akan tak ternilai. Jika Anda membelinya, Anda dapat memperlakukannya sebagai pusaka keluarga dan mewariskannya dari generasi ke generasi, menikmati apresiasinya. Ye Feng tidak bereaksi apapun saat mendengar ini. Namun, Zhuang Xiaoqiao, yang berada di sampingnya, memasang tatapan aneh, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berbisik kepada Ye Feng dalam bahasa Mandarin, kenapa staf di sini terlihat seperti bagian penjualan properti. Ketika saya melihat betapa baiknya temperamen mereka saat ini, saya pikir mereka akan berjalan di jalur yang lebih tinggi. Saya tidak menyangka saat mereka membuka mulut, saya seperti berada di bagian penjualan properti di rumah. Ye Feng tersenyum. Jangan khawatir tentang detail ini. Mari kita fokus pada koleksi itu sendiri. Benda ini memang sangat berharga. Sambil berbicara, ia menoleh ke arah staf yang cantik itu. Ini dia. Saya suka hal budaya seperti ini. Staf wanita cantik itu awalnya masih memperkenalkan atau mempromosikan produknya. Ketika dia mendengar Ye Feng mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan ini, dia tidak bereaksi tepat waktu, dia masih berbicara tanpa henti. Hanya beberapa saat kemudian otaknya kembali sadar dan dia tertegun. Lalu, dia buru-buru mengangguk dan membungkuk. Baik, Tuan. Saya akan menghubungi supervisor sekarang dan membantu Anda menangani prosedur yang relevan. Tunggu sebentar. Ye Feng tidak membuang waktu, dia mengangguk padanya dan menarik Zhuang Xiaoqiao untuk terus berkeliaran. Zhuang Xiaoqiao sangat terkejut. Tunggu, apa kamu benar-benar akan membeli itu? Harga benda itu 1,5 juta dolar. Itu sekitar 10 juta yuan. Apakah Anda punya perasaan khusus terhadap hal-hal seperti Alkitab? Saya tidak mengerti. Meskipun wanita cantik asing itu memuji benda ini begitu tinggi tadi, saya tahu bahwa manuskrip Alkitab ini hanya diproduksi oleh seorang paus yang tidak dikenal di Vatikan. Dari segi nilai koleksi, ini tidak terlalu bagus. Ye Feng menatapnya. Anak-anak tidak seharusnya terlalu banyak bertanya tentang urusan orang dewasa. Lagi pula, kau sudah lama bersamaku. Kapan kau pernah melihatku kehilangan koleksi barang antik?
Taruh kembali hatimu ke perutmu. Ketika Zhuang Xiaoqiao mendengar ini, dia mungkin merasa itu masuk akal dan langsung berhenti bertanya. Namun setelah hening sejenak, ia tiba-tiba menyadari sesuatu, seperti seekor kucing yang ekornya terinjak. Ye Feng Xibao, siapa yang kau panggil anak kecil? Mata mana di antara kalian yang melihatku kecil? Kamu yang kecil. Ye Feng tidak banyak bicara, dia hanya menggunakan matanya untuk melirik ke arah fitur kewanitaannya yang tidak terlalu menonjol. Itu tidak berbahaya, tetapi sangat menghina. Zhuang Xiaoqiao kesal. Dia meraih tangan Ye Feng dan berkata dengan marah, aku sama sekali tidak kecil. Aku cuma bertubuh kecil dan mungil. Aku nggak suka diperhatikan pria-pria yang menyeramkan, jadi aku sengaja membungkus diriku sendiri. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Ye Feng segera melepaskan diri, lalu melihat sekeliling. Ini tidak pantas dicoba. Itu di depan umum. Zhuang Xiaoqiao masih marah. Lagi pula aku sudah tidak muda lagi. Jangan perlakukan aku seperti anak kecil lagi di masa depan. Kalau tidak, aku akan menggigitmu sampai mati. Saat berkata demikian, dia bahkan memamerkan gigi taringnya pada Ye Feng. Baiklah, baiklah, baiklah. Kamu sudah tidak muda lagi. Ye Feng berhenti menggodanya. Aku tidak akan memanggilmu anak kecil lagi. Mari kita lanjutkan memilih barang-barang dari koleksi. Zhuang Xiaoqiao akhirnya berhenti dan mengalihkan pandangannya ke berbagai koleksi di pusat perbelanjaan di Seattle. Ada juga barang antik dan peninggalan budaya dari Tiongkok. Ayo kita ke sana dan lihat-lihat. Mungkin kita bisa membawa kembali beberapa peninggalan budaya berharga yang telah hilang dari negara kita. Ye Feng sedang menggunakan sistem navigasi. Navigasi menunjukkan memang ada beberapa barang di arah yang ditunjuk Zhuang Xiaoqiao. Barang-barang itu harganya lebih mahal dari harga yang tertera, jadi ia mengikutinya. Kemudian, setelah memindai semua barang dan memastikan ada selisih harga yang relatif besar antara harga beli dan harga jual, ia langsung memanggil staf cantik yang tadi. Kaligrafi dan lukisan Zhang Daqian, lukisan Kibaisi, mutiara laut dalam yang bercahaya, buku langka, 24 sejarah, itu. Bantu aku mengeluarkannya. Aku ingin semuanya. Pada saat ini, staf cantik itu mungkin tercengang lagi. Dia mulai tergagap. Pak, apakah Anda yakin? Jika semua hal ini dijumlahkan, total harganya lebih dari 30 juta dolar. Selain itu, kami hanya mendukung transaksi pembayaran penuh. Kami tidak menerima kredit atau cicilan. Bahkan para tamu yang sedang memilih dan melihat di dekatnya pun menoleh. Inilah efek yang diinginkan Ye Feng. Melihat wanita itu tidak berbicara dengan jelas, ia tersenyum. Nyonya, di Tiongkok, cara bertanya Anda sama saja dengan bertanya kepada pelanggan. Maaf, Pak. Saya terlalu terkejut. Saya tidak punya niat lain. Staf cantik itu pasti ketakutan ketika mendengar ini. Ia segera membungkuk dan meminta maaf. Lalu, dia berkata cepat, saya akan menghubungi pengawas dan memintanya untuk datang dan membantu Anda dengan prosedur yang relevan. Silakan masuk ke ruang tunggu VIP. Saya akan meminta seseorang menyiapkan minuman dan camilan untuk Anda. Silakan tunggu sebentar. Sambil berkata demikian, dia membawa Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao ke tempat peristirahatan yang sangat mewah dan segera melapor kepada atasannya. Seperti yang diharapkan Ye Feng. Tak lama setelah mereka berdua duduk di ruang tunggu dan menikmati kopi dan camilan lezat, terdengar keributan dari luar. Ya Tuhan, itu Presiden Davis, penanggung jawab pusat perbelanjaan kita di Seattle. Dia benar-benar datang kali ini. Dia pasti mendengar ada taipan asing di area koleksi kita dan sengaja datang untuk menyambutnya, kan? Dulu, setiap kali ada pelanggan yang menghabiskan banyak uang di pusat perbelanjaan, sepertinya pusat perbelanjaan Seattle akan memberikan perhatian khusus untuk mempertahankan pelanggan berkualitas tinggi seperti itu. Dia pasti di sini untuk pemuda asing yang boros itu. Setelah itu, sesosok pria tersenyum mengenakan setelan jas dan sepatu kulit, yang tampak agak gemuk, memimpin sekelompok orang ke ruang tamu Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao. Bab 1596. Segalanya berubah dengan cepat. Halo, Tuan Ye, nama saya Davis, saya penanggung jawab pusat perbelanjaan ini. Saat dia melangkah masuk ke ruang tamu Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao, sosok gemuk itu dengan sopan berjalan mendekati Ye Feng, membungkuk sedikit, dan mengulurkan tangannya. Ye Feng juga berdiri dan menjabat tangannya. Halo, Tuan Davis. Apakah kamu di sini untuk? Dai Weishi tersenyum dan segera menjelaskan, kamu bisa memanggilku Davis. Saya suka berteman, terutama dengan orang-orang dari seluruh dunia. Saya baru saja mendengar dari penanggung jawab di sini bahwa Tuan Ye sangat menyukai koleksi dan barang antik kami. Anda membeli koleksi kami senilai lebih dari 30 juta dolar sekaligus, jadi saya datang untuk melihatnya. Bagaimana, Tuan Ye? Apakah Anda puas dengan pengalaman berbelanja di Seattle Mall kami? Ye Feng mengangguk. Di area perbelanjaan koleksi dan peninggalan budaya,
pengalaman berbelanjanya cukup bagus. Namun, ketika saya pertama kali memasuki Seattle Mall, saya didiskriminasi oleh staf di sini karena suatu alasan karena warna kulit saya. Ini cukup tidak menyenangkan. Ekspresi Davis berubah ketika mendengar itu. Kamu yakin itu anggota staf di sini? Kalau begitu, tolong beritahu aku detailnya. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Anda harus percaya bahwa Seattle Mall kami sangat mementingkan pengalaman berbelanja setiap pengguna, terutama pengguna berkualitas tinggi. Selain itu, kami di Seattle Mall tidak akan mengizinkan orang jahat muncul. Ye Feng menatap Zhuang Xiaoqiao. Aku yakin orang itu adalah penyambut tamu dari toko Dior pertama di pintu masuk mall. Dia menghina kami dan berkata ketika dia melihat kami orang Asia berkulit kuning, bahwa kami sama menjijikkannya dengan kecoa di padang pasir. Dia bahkan menyerang temanku. Zhuang Xiaoqiao menimpali. Ya, wanita itu mengerikan. Kata-katanya juga sangat kejam. Saat itu, dia menghina seluruh kerumunan orang Asia dan menakuti banyak pelanggan yang awalnya memasuki Seattle Mall. Dan kata-kata ini menyentuh titik lemah Davis. Dia segera berbalik dan berkata kepada bawahannya di belakangnya, segera pasangkan kamera pengawas di pintu masuk pusat perbelanjaan. Sambil berbicara, stafnya segera mengatur agar rekaman pengawasan dikirimkan. Ia pun langsung mengkliknya dan menontonnya. Ye Feng melihat ini, dia tidak cemas ataupun lambat. Ketika staf cantik itu membawa semua barang yang dibelinya, dia bahkan sempat memeriksanya lagi. Namun, setelah menonton rekaman pengawasan, Davis tidak dapat menahan diri untuk mengumpat, "Jalang." Segera, dia mengangkat kepalanya dan menatap bawahannya. Segera beritahu pemilik toko utama Dior dan suruh perempuan ini pergi. Kalau dia tidak pergi, seluruh toko utama Dior akan ditutup. Juga, segera atur pengacara terbaik untuk menuntut perempuan jalang itu. Tuduhan ini merusak reputasi pusat perbelanjaan kita di Seattle dan menyebabkan kita kehilangan banyak pelanggan. Aku ingin dia bangkrut. Wanita jalang ini, dari rekaman CCTV, Mall Seattle kita kehilangan banyak pelanggan gara-gara dia. Uangnya banyak banget. Bawahannya mungkin juga ketakutan dan segera pergi mengatasinya. Davis menatap kamera pengawas sejenak, tampak sudah tenang sebelum menatap Ye Feng dengan senyum hangat. Saya sungguh minta maaf, Tuan Ye. Aku hampir membuatmu dan temanmu salah paham tentang Seattle Mall kita. Atas nama manajemen Seattle Mall, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Selain itu, percayalah bahwa orang seperti pembawa acara Dior itu tidak akan pernah muncul di sudut manapun di pusat perbelanjaan kita di masa mendatang. Saya harap Anda tidak punya pendapat buruk tentang Seattle Mall kami karena ini. Sambil berbicara, ia mengeluarkan kartu nama berlapis emas. Ini kartu nama pribadi saya. Jika Anda mengalami situasi serupa di Seattle Mall lagi, atau jika Anda memerlukan bantuan, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di kartu kapan saja. Aku akan segera menerima teleponnya dan menanganinya untukmu. Aku juga akan membuat perempuan jalang sialan itu mengganti kerugianmu 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat, atas kerugian yang ditimbulkannya padamu. Meskipun Ye Feng tidak terkejut dengan caranya menangani berbagai hal, ia tetap menerima kartu nama itu dan menjawab sambil tersenyum, "Saya percaya pada manajemen Seattle Mall Anda. Kalian melakukan pekerjaan yang hebat." Setelah itu, ia menerima potongan harga sebesar 10% dari harga pembelian yang diajukan Davis, yang merupakan seluruh komisi yang bisa didapatkan Seattle Mall dari Sotheby's. Kemudian, ia pergi bersama Zhuang Xiaoqiao, ditemani Davis dan yang lainnya. Ketika mereka meninggalkan Seattle Mall, Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao kebetulan melihat pelayan wanita di toko utama Dior. Namun, tidak seperti sebelumnya, dia sekarang diusir dari Seattle Mall oleh bosnya. Dia tidak lagi memiliki kesombongan dan kepercayaan diri seperti sebelumnya. Ekspresinya sangat jelek. Terutama ketika dia mendengar bahwa tim hukum di Seattle Mall akan menuntutnya, dia pingsan di pintu masuk mall dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Cek-cek, semuanya berubah dengan cepat. Melihat ini, Ye Feng sengaja berjalan melewatinya perlahan ketika Davis dan yang lainnya mengantar mereka. Saat itu, wajah wanita Kaukasia itu tampak seperti habis makan kotoran. Zhuang Xiaoqiao hampir tertawa terbahak-bahak. Ketika mereka kembali ke Mercedes-Benz GLS, begitu Ye Feng menutup pintu mobil, ia langsung meninjunya dengan tinju kecilnya. "Ya Tuhan, Ye Feng, aku sungguh mengagumimu. Dunia luar selalu bilang perempuan itu kejam. Tapi dibandingkan denganmu, itu sama sekali tidak ada artinya. Aku belum pernah melihat orang yang lebih kejam darimu, dan yang tahu cara membunuh orang." Hahaha, aku merasa tidak akan pernah melupakan ekspresi wanita kulit putih itu. Dia yang memintanya. Ye Feng tidak mempedulikannya, dia menjawab dengan ringan dan segera mengeluarkan Alkitab tulisan tangan yang baru saja dibelinya dari kursi belakang. Dalam waktu singkat, ia berhasil menerobos kemasan dan perlindungan yang mencolok dan indah itu. Biarkan orang-orang seperti dia belajar. Di masa depan,
ketika orang-orang Tiongkok keluar, mereka akan lebih jarang diganggu. Visinya telah berubah. Zhuang Xiaoqiao mengacungkan jempol padanya. Lalu, ia menoleh untuk melihat Alkitab tulisan tangan yang dikeluarkannya. Tapi, kau merobek kemasan benda ini begitu kau masuk ke mobil. Apa ada yang istimewa dari benda ini? Bab 1597. Kamu mungkin mendapatkan untung kecil, tapi aku tidak akan pernah rugi. Kau akan tahu nanti. Ye Feng membuka Alkitab. Setelah mencari sejenak, dia dengan cepat menemukan 3 kertas terlipat di tengahnya. Dia membuka kertas-kertas itu. Seperti yang diharapkan, ada banyak gambar abstrak di sana. Apa ini? Zhuang Xiaoqiao sedikit bingung. Garis-garisnya berantakan sekali. Selain kertasnya yang terlihat agak tua, tidak ada yang istimewa darinya. Kamu menghabiskan lebih dari 10 juta yuan hanya untuk ini. Ye Feng tersenyum. Pernahkah kau mendengar tentang sosok yang sangat terkenal di dunia seni? Picasso. Picasso. Perwakilan kubisme dan salah satu dari 10 pelukis paling berpengaruh di dunia pada abad ke-20. Pupil mata Zhuang Xiaoqiao menyipit. Maksudmu kertas-kertas ini tidak ada hubungannya dengan Picasso, kan? Benar. Ye Feng membuka ketiga lembar kertas itu. Ketiga lembar ini adalah manuskrip Picasso. Dia sama sekali tidak meragukan kemampuan penilaian Ye Feng. Hal-hal yang berhubungan dengan orang ini tidak biasa. Beberapa tahun yang lalu, di cabang Sotheby's di Yanjing, ada lelang naskah karya Picasso. Harganya mencapai 23 juta. Selain itu, selama bertahun-tahun, nilai artefak yang berkaitan dengan Picasso telah meningkat di dunia koleksi. Jika kita bersikap konservatif, total nilai ketiga sketsa Anda seharusnya lebih dari 100 juta. Ye Feng mengangguk dan tersenyum. Sekarang, tahukah kamu kenapa aku menghabiskan 10 juta untuk membeli Alkitab ini? Kamu mungkin mendapat sedikit keuntungan, tapi aku tidak akan pernah rugi. Ya Tuhan, Ye Feng, kau benar-benar jenius. Mata Zhuang Xiaoqiao berbinar. Aku punya firasat. Kali ini, ketika kita datang ke Amerika untuk berjudi di unit penyimpanan, kita tidak hanya bisa membantuku melupakan rasa maluku sebelumnya, tapi juga bisa menghasilkan banyak uang. Tidak diragukan lagi. Ye Feng sangat yakin. Setelah menyimpan 3 manuskrip Picasso dan koleksi yang dibelinya hari ini, dia mengajak Zhuang Xiaoqiao mencari tempat untuk makan besar. Lalu, dia tidur nyenyak. Keesokan paginya, hampir waktunya berjudi di unit penyimpanan. Ia kemudian mengikuti Zhuang Xiaoqiao ke tujuan mereka. Itu adalah tempat yang sebanding dengan kota kecil. Meskipun dia tahu bahwa penyewaan gudang sangat umum di Amerika, dan banyak perusahaan yang mengkhususkan diri dalam bisnis ini, ketika dia tiba di tujuannya, Ye Feng masih terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seluruh tempat itu seluas kota. Seluruh tempat itu penuh dengan gudang penyimpanan barang. Sungguh menggelikan. Bukankah lebih baik membangun pabrik di lahan seluas itu? Namun setelah memikirkannya, Ye Feng mengerti. Di zaman modern, dunia barat telah memulai industrinya jauh lebih awal daripada dunia timur. Masalah kejenuhan industri telah lama muncul, dan pembangunan gudang adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dengan pemikiran ini, Ye Feng mengikuti Zhuang Xiaoqiao ke kantor dan mendaftar. Tuan, Nyonya, jelas petugas lelang. Ada lebih dari 100 unit penyimpanan yang akan dilelang. Kalian harus menghargai kesempatan ini. Soal gameplaynya, aku nggak akan ngomong banyak. Kalian semua harus tahu, ya. Ye Feng tidak terkejut. Lagi pula, gudang adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui. 100 gudang seharusnya cukup baik. Soal gameplay, Zhuang Xiaoqiao pernah menyebutkannya sebelumnya. Yang ada hanyalah seorang staf yang menunjukkan unit penyimpanan dan kemudian menawar. Setelah mendaftar, keduanya dipandu oleh petugas menuju area lelang sederhana. Tidak berlebihan jika dikatakan sederhana. Pada dasarnya, ruangan ini seperti ruang konferensi terbuka. Sebuah platform tinggi sederhana, podium, dan beberapa lusin kursi di bawah panggung membentuk seluruh area lelang. Tidak banyak orang di lokasi kejadian. Hanya ada 70 hingga 80 orang, kebanyakan berkulit hitam. Selain orang kulit hitam, sebagian besar sisanya adalah orang kulit putih berambut pirang, bermata biru, dan arogan. Hanya ada sedikit orang Asia. Ada beberapa yang terlihat sangat menyedihkan, Ye Feng dapat mengetahui bahwa mereka adalah orang Jepang dalam sekejap. Tidak banyak wanita, jadi penampilan Zhuang Xiaoqiao sedikit menarik perhatian. Di bawah bimbingan staf, semua orang tiba di gudang pertama. Hampir semua orang akan memimpikannya kue jatuh dari langit, terutama mereka yang suka berjudi. Mata semua orang dipenuhi dengan antisipasi dan rasa ingin tahu saat mereka fokus pada pintu gudang pertama. Ini adalah pertama kalinya Ye Feng bersentuhan dengan benda ini, dia cukup penasaran. Pada saat itu, staf tersebut membuka pintu gudang di tengah tatapan semua orang. Seketika awan debu berhembus ke wajahnya, dan bau apak pun menguar keluar. Ye Feng langsung menutup hidungnya.
Pada saat yang sama, dia menutupi hidung Zhuang Xiaoqiao. Namun, ketika orang-orang di sekitar melihat situasi ini, mereka seperti disuntik dengan obat perangsang. Debunya tebal sekali, berarti gudang ini sudah lama ada di sini. Dan justru gudang seperti inilah yang sudah ditutup selama bertahun-tahun yang memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi. Mungkin ada beberapa harta karun bagus di dalamnya. Gudang ini luar biasa. Di samping Ye Feng, mata Zhuang Xiaoqiao juga berbinar, ia hampir tak bisa menahan diri untuk menari. Ye Feng, unit penyimpanan ini terlihat bagus. Mengapa gadis ini begitu bersemangat? Ye Feng tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, tetapi dia diam-diam mengaktifkan navigasi mendalamnya. Ketika dia melihat tidak ada barang bagus di gudang, dia menarik Zhuang Xiaoqiao dengan ringan. Dan kebenarannya memang seperti yang diharapkannya. Tak lama setelah ia menarik Zhuang Xiaoqiao pergi, pintu gudang itu terbuka sepenuhnya. Semua orang kecewa. Beberapa orang bahkan berteriak, F***. Yang ada di gudang hanya tumpukan cetakan berjamur dan busuk, serta tumpukan rak besi berkarat. Selain itu, tidak ada yang lain. Para staf juga diam-diam mengutuk nasib buruk mereka. Tumpukan kayu lapuk dan besi tua. Tak seorang pun yang berotak akan menawar. Hei, Richard, jangan bilang gudang-gudangnya kayak gini semua. Aku tidak tertarik pada tumpukan kayu lapuk. Ini buang-buang waktuku. Saya rasa tidak ada yang mau menawar untuk unit penyimpanan seperti itu. Seorang pria kulit hitam di kerumunan tertawa. Jelas saja, orang ini juga seorang penjudi tua dan sangat akrab dengan stafnya. Menghadapi pertanyaan pria berkulit hitam itu, Richard hanya dapat merentangkan tangannya dan mengangkat bahu, yang menunjukkan bahwa dia juga tidak yakin. Lagi pula, dia di sini hanya untuk membantu membuka pintu gudang. Soal ada atau tidaknya barang di gudang itu, apa isinya, dan apakah nilainya, hanya Tuhan yang tahu, selain pemiliknya yang pernah menyewa gudang itu sebelumnya. Tanpa menunggu desakan orang banyak, Richard membawa mereka ke gudang berikutnya untuk dilelang. Gudang itu juga berada di deretan yang sama, dan letaknya tidak jauh, sehingga menghemat banyak waktu perjalanan. Begitu pintu penutup dibuka, debu beterbangan keluar. Jelas saja, sudah lama tidak ada orang yang datang ke gudang ini. Bab 1598. Harta karun telah tiba. Setelah kekecewaan di gudang sebelumnya, meskipun harapan semua orang sedikit pupus, semangat mereka tetap tinggi. Lagi pula, berjudi pada unit penyimpanan adalah hal yang kecil kemungkinannya. Munculnya satu atau dua unit penyimpanan bernilai rendah adalah hal yang wajar. Saat debu beterbangan, orang banyak berteriak kaget. Unit penyimpanan ini tampaknya cukup bagus. Sepertinya itu satu lagi yang lama. Semoga Tuhan memberkati saya, dan ini akan berhenti menjadi sampah. Kemudian, Richard membuka pintu penutup, memperlihatkan sepenuhnya penampakan gudang yang sebenarnya. Saat mereka melihat barang-barang di gudang, sorak-sorai orang banyak langsung digantikan oleh cemoohan. Apa yang menyambut mata mereka adalah tumpukan kotak kardus dan tumpukan tas anyaman berisi berbagai barang. Apakah ada sesuatu di dalam kotak kardus itu? Ini tidak pasti. Apa isi tas anyaman itu? Ini juga penuh ketidakpastian. Karena ini adalah taruhan, tidak mungkin untuk membukanya dan memperlihatkannya kepada orang lain. Banyak orang mendekat, berharap melihat petunjuk dari celah-celah tas dan kotak anyaman, tetapi upaya itu terlalu terbatas. Apakah mereka dapat melihat barang tersebut sebelum membukanya tergantung pada keberuntungan mereka. Ye Feng tidak mengikuti mereka. Dia hanya menutup hidungnya dan diam-diam menyalakan navigasi dalam untuk memeriksa isi kotak kardus dan tas anyaman. Hasil penilaian, pakaian dalam wanita usang, nilai sangat rendah. Hasil penilaian, pakaian dalam wanita seksi, nilai sangat rendah. Hasil penilaian, nampan perak resmi simen, asli, bernilai sekitar 20.000. Hasil penilaian, formula krim penyegel lambung, bernilai sekitar 30.000. Hasil penilaian, set kerinduan simen resmi bernilai sekitar 8.000. Hasil penilaian, pil biru bebas kedaluarsa, tidak berguna. Saat sejumlah besar laporan pengujian memasuki pikirannya, 3 garis hitam muncul di dahi Ye Feng. Penghuni gudang ini sebelumnya kemungkinan besar bodoh. Barang-barang orang ini pada dasarnya berhubungan dengan bagian bawah tubuh. Hal yang paling menggelikan adalah bahwa banyak peralatan kamar tidur, milik Tuan Simen yang tercantum dalam buku terlarang di Tiongkok kuno benar-benar ada, dan bahkan terbawa ke luar negeri. Di antara semuanya, barang yang paling berharga hanya bernilai sekitar 30.000 yuan. Ye Feng memilih untuk menyerah. Belum lagi nilai benda-benda itu yang tidak sepadan. Secara alami, benda-benda itu memang tidak sepadan. Sejujurnya, selama perjalanan ke Amerika ini, Ye Feng memang memiliki niat untuk menemukan beberapa peninggalan budaya yang hilang di luar negeri dan membawanya kembali ke negaranya. Peralatan yang digunakan oleh pejabat besar Simen hampir tidak dapat dianggap sebagai peninggalan budaya, tetapi
Peninggalan budaya, seperti itu seharusnya terus berkeliaran di luar negeri. Dan penawar lainnya tidak memiliki kemampuan Ye Feng, mereka berbisik satu sama lain sambil mengamati apa yang mungkin ada di dalam kotak kardus dan tas anyaman itu. Barang-barang ini sepertinya sudah sangat tua. Jika kita menawar dengan harga yang lebih rendah, ada kemungkinan besar kita tidak akan rugi. Zhuang Xiaoqiao juga tertarik pada kotak kardus dan tas anyaman, dia menjabat tangan Ye Feng di samping. Ahem. Ye Feng tentu saja mengerti maksudnya, lalu menepuk bahunya. Dengarkan aku, kau tidak bisa bertaruh pada hal-hal di dalam. Meski berbicara dalam bahasa ibunya, Ye Feng tetap merendahkan suaranya. Lagi pula, ada begitu banyak orang di sini, dan tidak ada yang bisa memastikan apakah ada orang asing yang bisa mengerti bahasa Mandarin. Tidak masalah asalkan dia tahu apa yang ada di gudang, tetapi dia tidak boleh mengganggu perusahaan penyewaan gudang. Zhuang Xiaoqiao sangat mempercayai Ye Feng. Mendengar kata-kata Ye Feng, ia langsung berhenti menjabat tangannya dan diam-diam memperhatikan peserta lain berdiskusi. Setelah memeriksa unit penyimpanan kedua, Richard membawa semua orang ke unit penyimpanan ketiga. Ye Feng tidak lagi memiliki perasaan yang sama seperti saat dia pertama kali tiba. Sebelum dia berpartisipasi di dalamnya, dia mengira benda ini mempunyai komponen teknis. Tetapi sekarang, setelah melihat dua unit penyimpanan, dia menyadari sesuatu. Hanya ada satu kata yang menonjol di sini, berjudi. Keterampilan sama sekali tidak penting. Dengan kata lain, tempat ini pada dasarnya adalah makan siang gratis bagi para penipu seperti dia. Melihat unit penyimpanan ketiga dibuka dan semua orang bergegas masuk, Ye Feng hanya tersenyum. Ada juga sejumlah besar sampah menumpuk di gudang ini. Dilihat dari kelihatannya, tidak ada hal baik. Semua orang mungkin tidak mau menyerah, jadi mereka mendekat dengan rasa ingin tahu, berharap dapat melihat melalui celah-celah di antara benda-benda itu dan menemukan petunjuk tentang benda-benda itu. Ye Feng segera mengaktifkan sistem navigasi dalam dan mulai memindai gudang. Hasil penilaian, tempat tidur ganda tua, nilai sangat rendah. Hasil penilaian, lentera langit-langit tua, nilainya sangat rendah. Hasil penilaian, kulkas satu pintu tua, nilainya sangat rendah. Saat sejumlah besar hasil penilaian muncul dalam pikirannya, dia merasa sedikit bingung. Bukankah ini gudang? Kenapa hanya ada beberapa kebutuhan sehari-hari di dalamnya? Dari lemari sampai panci dan wajan, dapat dikatakan semuanya ada. Mungkinkah orang yang menyewa gudang tersebut sebelumnya menganggap tempat ini sebagai rumahnya dan tinggal di sini? Namun, saat Ye Feng telah kehilangan semua harapan untuk unit penyimpanan ini, laporan penilaian terakhir membuat matanya berbinar. Hasil penilaian. Patung emas Liberty, karya terakhir seniman Galia, Robert Cochet, di usia senjanya. Ini adalah karya emas Robert yang pertama dan satu-satunya dalam skala besar. Sistem memperkirakan nilainya mencapai 10 juta dolar. Semua orang telah mencarinya ribuan kali, tetapi ketika mereka melihat ke belakang, benar-benar ada harta karun di gudang ini. Terlebih lagi, nilainya mencapai 10 juta dolar, yang mana lebih dari 70 juta yuan. Ye Feng tahu tentang Robert Cochet. Orang ini adalah seorang pandai emas terkenal di Galia pada abad ke-19. Ia pandai membuat medali dan koin, serta beberapa benda perunggu kecil seperti biji sesawi. Prestasinya memang luar biasa, tetapi ia belum pernah mendengar tentang pembuatan instrumen besar. Namun, itu tidak mengherankan. Robert baru membuat yang ini seumur hidupnya, jadi wajar saja kalau ia belum pernah mendengarnya. Ye Feng menahan kegembiraan di hatinya, dia menghafal nomor unit penyimpanan ini. Saat ini, pekerjaan Richard hanya menunjukkan gudang-gudang tersebut, dan belum saatnya pelelangan. Ketika unit penyimpanan berikutnya dibuka, semua orang kembali bersorak. Hanya ada sekitar selusin lemari kayu di dalamnya, dan di atasnya terdapat beberapa botol dan kaleng yang sudah berdebu. Melihat unit penyimpanan ini, semua orang kembali bersorak. Mereka yakin bahwa orang yang menyewa unit penyimpanan ini sebelumnya adalah seorang pemilik restoran. Ini, harganya cuma 100 dolar. 100, aku bahkan tidak mau mengeluarkan 50 dolar. Apa bagusnya setumpuk stoples pecah dan botol biru? Cepat tunjukkan yang berikutnya. Sekelompok orang itu dengan tidak sabar mendesak Richard. Bab 1599. Setelah 5.000 tahun, akhirnya giliranku. Pikiran Ye Feng tertuju pada karya terakhir Robert Cochet. Meskipun hasil pemindaian mendalam sistem hanya memiliki beberapa teks naratif, ia menemukan gambar lengkap yang sesuai di ponselnya. Patung Liberty, terbuat dari emas 24 karat, memiliki tinggi 50 cm dan berat total lebih dari 100 kg. Patung ini sama dengan patung di dekat muara Sungai Harrison di New York, Amerika Serikat. Patung tersebut mengenakan pakaian bergaya Yunani kuno dan memiliki mahkota yang berkilauan di kepalanya. 7 lampu yang terang melambangkan 7 benua.
Ia memegang obor yang melambangkan kebebasan di tangan kanannya, deklarasi kemerdekaan di tangan kirinya, dan belenggu yang patah di bawah kakinya melambangkan pembebasan dari belenggu kekerasan dan pengejaran kebebasan. Itu sungguh menggoda. Ye Feng merasa tidak bisa bernapas. Di mata orang Barat, Robert Cochet adalah leluhur industri perbankan dan tukang emas. Ia memiliki posisi penting di dunia seni. Jika karya anumertanya muncul di dunia, itu akan memicu badai besar di seluruh dunia seni. Semua seniman mungkin akan tergila-gila karenanya. Ye Feng bahkan menduga ada masalah dengan evaluasi sistem, untuk patung emas sebesar itu, hanya bahan mentahnya saja sudah sangat berharga, dan dengan reputasi jenius Robert, kemungkinan nilainya lebih dari 10 juta dolar. Di sampingnya, Zhuang Xiaoqiao juga memperhatikan perilaku aneh Ye Feng. Melihat ekspresi Ye Feng yang acuh tak acuh, lalu bagaimana matanya tiba-tiba berbinar dan napasnya menjadi cepat, dia tidak bisa menahan perasaan khawatir. Entah kenapa, apakah dia menderita hipertiroidisme atau semacamnya? Feng kecil, apakah kamu sakit? Jika Anda merasa tidak nyaman, sebaiknya Anda segera memeriksakan diri. Kau tak bisa terus menunda. Bagaimana kalau kondisimu memburuk dan kau tiba-tiba meninggalkanku sendirian? Zhuang Xiaoqiao berkata dengan gugup. Ye Feng tersadar kembali dan menatap Zhuang Xiaoqiao yang tampak seperti ratu drama, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dengan gadis secantik itu yang bisa bicara. Kalaupun aku ingin mati, aku mungkin tidak akan mati. Lagi pula, kita bahkan belum menembus lapisan itu. Bagaimana mungkin kita bisa bicara soal meninggalkanmu sendirian? Mengikuti Richard berkeliling gudang, Ye Feng juga dipenuhi dengan antisipasi. Agar sedikit mengejutkan dirinya sendiri, ia tidak menggunakan navigasi mendalam sistem untuk memeriksa gudang-gudang ini sebelumnya. Ia hanya akan menggunakan navigasi mendalam ketika pintu gudang terbuka dan ia tidak dapat melihat apapun dari permukaan. Waktu berlalu begitu cepat ketika Richard membuka pintu gudang. Ia tidak menemukan sesuatu yang bagus bahkan setelah memeriksa lebih dari 100 gudang. Ada beberapa barang di gudang yang sistemnya akan menunjukkan beberapa titik cahaya yang menandakan bahwa barang tersebut berisi harta karun, namun sebagian besar dari barang tersebut hanya bernilai beberapa ribu yuan. Ye Feng merasa itu cukup membosankan, jadi dia tidak mempedulikannya. Setelah memeriksa semua unit penyimpanan, semua orang diam-diam mengingat nomor unit penyimpanan yang mereka sukai. Selanjutnya, Ye Feng menekan kegembiraan di hatinya dan bersiap untuk mengikuti pelelangan. Ia hanya ingat 2 unit penyimpanan. Salah satunya adalah unit penyimpanan nomor 8, tempat patung Liberty emas karya Robert Cochet berada, dan yang lainnya adalah unit penyimpanan nomor 10, tempat beberapa rak kayu tua dan botol-botol diletakkan. Barang-barang di unit nomor 10 semuanya tertutup debu. Bahkan seorang ahli barang antik pun tak akan bisa melihat apapun. Tetapi dia memiliki sistem navigasi yang mendalam. Botol dan guci itu semuanya terbuat dari porselen berharga yang dibuat oleh 5 tungku pembakaran terkenal. Semuanya berasal dari dinasti Song. Bahkan rak-rak kayunya pun tidak biasa. Semuanya terbuat dari kayu rosewood kuning. Sekelompok orang asing ini tidak tahu siapa mereka, apalagi apa sebutan mereka. Saat pelelangan dimulai, Ye Feng tidak peduli dengan beberapa unit penyimpanan pertama, tetapi ketika tiba giliran unit penyimpanan ke-8, Ye Feng adalah orang pertama yang menonjol. Sudah 5.000 tahun berlalu, dan akhirnya giliranku. $500. Ye Feng adalah orang pertama yang menawar. Semua orang menatapnya dengan kaget. Dari sudut pandang manapun, hanya ada sampah di unit penyimpanan ke-8. Kelihatannya tak ada bedanya dengan tempat pembuangan sampah. Untuk sampah semacam ini, tawaran rata-rata seseorang sebesar $100 sudah dianggap tinggi. Di antara kerumunan, ada beberapa yang tertarik pada unit penyimpanan ke-8, tetapi setelah mendengar tawaran Ye Feng, mereka berhenti. Alasannya sederhana. Barang-barang di gudang itu entah ditinggalkan atau dilupakan oleh pemilik sebelumnya. Barang-barang yang bisa ditinggalkan dan dilupakan itu mungkin tidak terlalu berharga. $100 bahkan mungkin melebihi nilai barang-barang tersebut. Sedangkan untuk menawar seharga $500, itu tidak sepadan, bagaimanapun mereka memikirkannya. Apa yang kau lakukan? Zhuang Xiaoqiao menarik-narik kemeja Ye Feng dengan bingung. Mereka berdua tidak kekurangan uang, $500 itu tidak berarti apa-apa bagi mereka, itu hanya setetes air di lautan, tetapi dia tidak mengerti mengapa Ye Feng menawar setumpuk kotak kardus dan tas anyaman. Intuisiku mengatakan ada sesuatu yang baik di dalam, kata Ye Feng dengan bangga sambil memeluk pinggang ramping Zhuang Xiaoqiao. Zhuang Xiaoqiao menutup mulutnya dan tertawa. Jangan lakukan itu. Hati-hati, jangan sampai menggali sarang tikus mati. Ye Feng juga tertawa. Kau benar, aku melihat seekor tikus kecil berkeliaran di dalam, makanya aku memotretnya, aku ingin memberimu kejutan. Apa? Mustahil, kan? Zhuang Xiaoqiao begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Ia paling takut pada tikus. Setiap kali mendengar atau melihatnya, ia merinding. Tentu saja,
aku berbohong padamu, bisik Ye Feng di telinganya. Telinga Zhuang Xiaoqiao tergelitik oleh napas panas dari mulutnya. Orang jahat, katanya. Ye Feng tertawa, dia menunggu patung emas Liberty berada di tasnya. Richard juga terkejut bahwa Ye Feng menawarkan $500. Hei, kesempatan ada di depan mata kalian. Semuanya, kalian harus memanfaatkannya. Ayo kita coba. Sepeda akan menjadi sepeda motor. Ayo kita coba. Kita tukar motornya dengan mobil mewah. Rebut kesempatan ini. Kaya dalam semalam itu mungkin. Richard tidak melewatkan kesempatan ini untuk menaikkan harga dan mendesak yang lain. Tak seorang pun mendengarkannya. Mereka semua veteran yang berjudi di unit penyimpanan. Bahkan di industri ini, hanya sedikit orang yang benar-benar bisa meraup untung besar. Kebanyakan dari mereka merugi. Banyak dari mereka telah ditipu oleh Richard ketika mereka pertama kali memasuki industri ini. Richard melihat orang-orang ini tidak membelinya, tetapi ia tidak merasa malu. Ia menyeringai dan melanjutkan pelelangan unit penyimpanan berikutnya. Ketika mereka tiba di unit 10, sebagian besar dari mereka tidak berminat untuk menawar. $20. Namun, seseorang masih menawarkan harga. $20. $30. $40. $45. Harganya terus naik, dan tak lama kemudian mencapai $50. Namun, tak seorang pun melanjutkan penawaran saat itu. Apakah ada yang ingin menawar dengan harga lebih tinggi? Kalau tidak, barang-barang di gudang ini akan menjadi milik Jerry. Richard menatap pria berkulit hitam bernama Jerry dan siap menjatuhkan palu. Bab 1600. Orang lain menertawakanku karena terlalu gila. Saya menawar $500. Zhuang Xiaoqiao tiba-tiba berdiri dan menaikkan harga 10 kali lipat. Semua orang gempar, bertanya-tanya apa yang terjadi hari ini. Pria Tionghoa itu baru saja menghabiskan 500 bilah pisau untuk menawar setumpuk sampah, dan gadis ini menghabiskan $500 untuk menawar sejumlah botol dan kaleng. Ye Feng tidak terkejut dengan ini. Bagaimanapun, Zhuang Xiaoqiao telah melihat dunia. Ia jelas memiliki penilaian paling mendasar. Meskipun ia tidak dapat menentukan nilai botol dan stoples itu, ia dapat memastikan bahwa semuanya terbuat dari porselen. Petunjuk ini saja sudah membuatnya berani bertaruh. Semua orang berbisik satu sama lain, bertanya-tanya apakah mereka harus mengambil risiko. Mereka juga bisa melihat bahwa Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao sedang bersama. Karena kedua orang ini terus-menerus menawar harga tinggi untuk hal-hal yang tidak dipedulikan orang lain, mereka pasti punya selera yang unik. Ye Feng mendengar percakapan semua orang dan tidak bisa menahan tawa diam-diam. Mau melawan Nona Zhuang? Apa kamu punya kekuatan? Orang-orang ini hanya berpenghasilan sekitar $300 AS per bulan, yang bahkan tidak cukup untuk uang saku bulanan Zhuang Xiaoqiao. Sekalipun mereka menghabiskan seluruh tabungan mereka, mereka tidak akan mampu bersaing dengan Zhuang Xiaoqiao. Melihat semua orang sedang berdebat apakah akan menaikkan harga, dan Richard tidak terburu-buru mendesak mereka, Ye Feng tidak bisa menahan diri lagi. $5.000. Ye Feng langsung mengajukan penawaran, menggunakan sumber keuangannya untuk menghentikan orang-orang ini berkompetisi. Kerumunan itu gempar, tidak dapat mengetahui alasannya. Dia membuang $5.000 hanya untuk setumpuk botol dan kaleng pecah. Apakah dia gila? Apa yang sedang kamu lakukan? Zhuang Xiaoqiao menarik-narik ujung bajunya. Ia berpikir, tak masalah jika $5.000 itu terbuang sia-sia. Lagi pula mereka tidak kekurangan uang. Tapi bukankah seharusnya harganya naik perlahan? Percayalah, barang-barang di dalamnya pasti dari 5 tungku terkenal. Harganya sangat mahal, kata Ye Feng pelan. Zhuang Xiaoqiao mengangguk. Dia telah melihat terlalu banyak keajaiban dalam diri Ye Feng, dan dia telah mengembangkan kepercayaan tanpa syarat pada penilaian Ye Feng, mungkin dia bahkan sedikit buta. Singkatnya, selama Ye Feng membuat pilihan, dia yakin bahwa itu adalah pilihan yang tepat. Hei, sobat, kamu menghabiskan $5.000 untuk membeli barang-barang ini. Apa kamu akan membuka restoran? Aku nggak mau makan pakai peralatan makan jelek ini. Restoranmu bakal hancur. Monyet kuning, aku punya motor. Kenapa kamu tidak membelinya seharga $5.000? Jauh lebih murah daripada botol dan kaleng ini. Semua orang tertawa terbahak-bahak, mengolok-olok Ye Feng sesuka hati. Mereka menunjukkan kesombongan dan kekasaran yang terpatri dalam diri orang Amerika. Ye Feng memandang wajah-wajah jelek ini dan merasa sangat jijik. Namun, hukum Amerika Serikat seringkali hanya hiasan. Jika ia berkonflik dengan orang-orang ini saat ini, kemungkinan besar ia akan dihukum secara tidak adil oleh hukum. Lupakan saja, mengingat fakta bahwa dia telah memperoleh 9 angka dari orang-orang ini hari ini, dia tidak akan berdebat dengan mereka. Ye Feng mengabaikan mereka begitu saja. Pada akhirnya,
Setelah pelelangan lebih dari 100 unit penyimpanan berakhir, Ye Feng meminta petugas pengumpul sampah untuk membersihkan semua sampah di unit penyimpanan nomor 8, hanya menyisakan kotak kardus berisi patung Liberty. Zhuang Xiaoqiao dengan kasar membuka kotak kardus yang menutupi patung Liberty dan bertanya dengan curiga, inikah harta karun yang kau bicarakan? Menghabiskan $500 memang tidak rugi, tapi siapa yang mau begitu saja menggunakan emas sebanyak ini untuk membuat patung? Patung itu tidak mungkin dilapisi emas, kan? Ye Feng menatap Zhuang Xiaoqiao yang mengguncang patung Liberty dengan keras, dan dahinya menegang. Astaga, ini terbuat dari emas murni 24 karat. Teksturnya sangat lembut. Kalau ada benjolan, pasti akan berubah bentuk dan pasti akan menyusut nilainya nanti. Melihat Zhuang Xiaoqiao hendak menggigit patung Liberty dan menguji apakah patung itu berlapis emas atau emas murni, Ye Feng segera mengambilnya. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Zhuang Xiaoqiao cemberut. Aduh, jangan digigit. Ini karya seniman Galia, Robert Cochet. Ye Feng menurunkannya. Karena takut patung itu akan digigit lagi, ia pun memeluk pinggangnya. Apa yang coba kau tipu? Aku kenal Robert Cochet. Dia mengabdikan hidupnya untuk medali dan pembuatan koin. Dia tidak akan bisa membuat koin emas sebesar itu. Lagi pula, perancang patung Liberty adalah Bartoldi. Mengapa seniman terkenal seperti Robert menggunakan desain orang lain untuk membuat karyanya sendiri? Zhuang Xiaoqiao cemberut, dia ingin menggunakan pengetahuannya yang mendalam untuk meyakinkan Ye Feng. Benar. Itulah yang dipikirkan orang normal. Tak seorang pun akan mengira ini karya Robert. Tapi Robert meninggalkan jejaknya di patung Liberty emas. Pakaian sang dewi diukir dengan pola medali dan koin, tetapi polanya sangat kecil. Kau harus menggunakan kaca pembesar berdaya tinggi untuk melihatnya, jelas Ye Feng. Tidak mungkin, kan? Mulut kecil Zhuang Xiaoqiao langsung membentuk huruf O. Apa yang tidak mungkin? Ye Feng memutar matanya. Teknik mengukir yang begitu indah ini sudah ada di Tiongkok kuno. Apa kau lupa dengan kisah kapal nuklir dari dinasti Ming yang ditulis oleh Wei Sui? Bahkan ada orang yang mengukir kata-kata di rambut mereka. Itu jauh lebih sulit daripada ini. Setelah melihat patung emas Liberty, mereka berdua pergi ke gudang 10 untuk melihat rak kayu dan porselen. Zhuang Xiaoqiao membersihkan debu di rak kayu dan mengamatinya dengan saksama. Ia melihat rak kayu itu berwarna kuning, bahannya halus, dan teksturnya lembut. Saat ia mengendusnya, ia mencium aroma samar yang menyegarkan hatinya. Zhuang Xiaoqiao sedikit terkejut. Pantas saja kau menawar $5.000 untuk ini. Terbuat dari kayu rosewood kuning. Rak ini saja harganya lebih dari 1 juta yuan di negara asalmu. Kayu rosewood kuning memiliki sifat yang sangat stabil. Tidak peduli seberapa dingin atau panasnya, kayu ini tidak akan berubah bentuk atau retak. Selain itu, kayu ini memiliki ketangguhan yang baik dan dapat digunakan untuk membuat beberapa furnitur dengan bentuk khusus. Pada masa dinasti Ming dan Qing, furnitur yang terbuat dari kayu rosewood kuning sangat populer. Lihatlah porselennya. Ye Feng tersenyum. Lagi pula, fungsi deteksi mendalam pada sistem ini tidak diberikan secara cuma-cuma. Ye Feng mengambil botol porselen dan menyeka debunya. Ia menunjuk ke bagian bawah botol dan berkata, lihat, ada bekas paku di bagian bawah botol porselen ini. Ini adalah spesialisasi porselen Ru, metode pembakaran paku. Tungku Ru terutama menggunakan seladon. Warna glasirnya merah muda, hijau kacang, hijau telur, hijau udang, dan sebagainya. Badan porselen Tungku Ru relatif tipis, lapisan glasirnya relatif tebal, dan teksturnya seperti batu giok. Glasirnya memiliki bukaan yang sangat halus. Dari segi bentuk tembikar, Tungku Ru juga meniru gaya tembikar perunggu kuno, terutama pada zaman Xi, Lu, Sun, Pan, dan lain-lain. Tungku Ru adalah tungku resmi yang didirikan pada periode Huizong dinasti Song Utara, yang berlangsung kurang dari 20 tahun, jadi hanya ada kurang dari 100 keping porselen yang diwariskan. Setiap keping sangat berharga. Ye Feng dengan sabar menjelaskan kepada Zhuang Xiaoqiao. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.